Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang Teorema Pitagoras. Silakan dibuka halaman 89 untuk soal nomor 16 sampai 30. Nomor 16, berdasarkan gambar berikut, luas persegi B adalah rumus luas persegi itu adalah sisi pangkat 2. Karena yang ditanyakan luas persegi B, berarti panjang sisinya itu adalah R P, kemudian dipangkatkan 2. Tugas kita adalah mendapatkan RP, sisi tegak pada segitiga siku-siku. Cara mencari sisi tegak melalui teorema Pitagoras, berarti di sini operasi hitungnya adalah dikurangi ya. Di sini berarti RP pangkat 2 sama dengan sisi miringnya, yaitu RQ pangkat 2 dikurangi sisi datarnya, yaitu PQ pangkat 2. Untuk mencari RQ kuadrat itu berarti mencari sisi ya di sini. Luas segitiga bangun C adalah 13,5. Di mana rumus luas sendiri itu adalah RQ pangkat 2 sama dengan 13,5. Berarti kita masukkan ke sini ya. RQ pangkat 2 kita dapatkan 13,5. Selanjutnya dikurangi dengan PQ kuadrat. Berarti di sini kita perhatikan persegi A. Luas persegi A adalah 4,5. Rumus luas sendiri untuk persegi adalah sisi pangkat 2. Nah, sisinya di sini adalah diwakili PQ ya. Berarti PQ pangkat 2 sama dengan 4,5. Berarti di sini kita isi 4,5. Selanjutnya kalau kita kurangi, hasilnya adalah 9. Ini adalah RP pangkat 2 ya. Berarti yang ditanyakan adalah luas persegi B, yaitu RP pangkat 2. Nah, kebetulan sudah kita dapatkan. Hasilnya adalah 9. Berarti luas persegi bangun B adalah 9 cm persegi. Berarti jawabannya A. Nomor 17. Pada segitiga PQR, siku-siku di P, maka berlaku. Kita buat segitiga siku-sikunya. Kemudian di sini titik P, berarti di depannya adalah sisi P kecil. Kemudian di sini Q, berarti di sini Q kecil. Kemudian di sini R, berarti di sini R kecil ya. Ingat teorema Pitagoras, kalau mencari sisi miring, berarti operasi hitungnya adalah ditambah. Berarti sisi miringnya kan di sini P. Berarti P kuadrat sama dengan R kecil kuadrat ditambah Q kecil kuadrat. Kita lihat, apakah di sini sudah ada ya yang sesuai di antara pilihan A sampai D? Ternyata ada ya, yaitu poin A, P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, ini boleh ditukar tempat ya, operasi penjumlahan tidak ada masalah. Berarti jawabannya sesuai dengan poin A. Nomor 18, berdasarkan gambar berikut, pernyataan di bawah ini benar kecuali, berarti kita cari yang salah ya. Karena di sini titik A, berarti sisi di depannya adalah A kecil. Karena di sini titik B, berarti di sini B kecil ya. Berarti di sini C kecil. Ingat ya kata kuncinya. Untuk mencari sisi miring, berarti operasinya adalah penjumlahan. Karena di sini sisi miringnya adalah B, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Nah, karena operasi hitungnya adalah penjumlahan. Sedangkan untuk mencari sisi tegak atau sisi datarnya, operasi hitungnya adalah pengurangan. Berarti sisi tegaknya adalah A kuadrat sama dengan, jangan lupa sisi miringnya dulu ya yang ditulis, B kuadrat dikurangi dengan C kuadrat. Karena sisi miringnya yang paling panjang. Kemudian, untuk mencari sisi datarnya, C kuadrat tetap operasinya pengurangan ya. B kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Kita cari yang salah. Poin A, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Ternyata benar. Poin B, A kuadrat diperoleh dari B kuadrat dikurangi C kuadrat. Ternyata juga benar. Poin C, C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat. Ternyata benar. Berarti jawaban yang salah adalah poin D. Nomor 19, berdasarkan gambar berikut, pada segitiga KLM berlaku. Kita tulis dulu ya, di depannya titik K berarti di sini adalah K kecil. Di depannya titik L berarti di sini adalah L kecil dan di sini adalah M kecil. Ingat kata kuncinya untuk mencari sisi miring berarti M kuadrat, operasi hitungnya ditambah ya. Berarti K kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Kalau untuk mencari sisi tegak atau sisi datarnya, operasi hitungnya dikurangi ya. Berarti
K kuadrat sama dengan sisi miringnya dulu yang kita tulis, yaitu M kuadrat dikurangi L kuadrat. Begitu juga dengan L kuadrat sama dengan M kuadrat dikurangi dengan K kuadrat. Jadi, mengikuti kata kuncinya ya, kita cari yang sama dengan yang kita temukan. K kuadrat operasi hitungnya penjumlahan. Salah ya, karena di sini pengurangan, berarti bukan poin A. L kuadrat sama dengan operasi hitungnya adalah penjumlahan. Nah, ternyata salah juga, karena di sini operasinya adalah pengurangan. Poin C, M kuadrat operasinya adalah penjumlahan, ternyata sesuai ya. Berarti jawabannya C. Nomor 20. Jika X, Y, Z adalah sisi-sisi pada segitiga dan berlaku X kuadrat sama dengan Y kuadrat dikurangi Z kuadrat, maka gambar yang sesuai adalah, ingat kata kuncinya, untuk mencari sisi miring operasinya penjumlahan. Untuk mencari sisi tegak atau datar operasinya pengurangan. Karena di sini operasi hitungnya adalah pengurangan, berarti yang dimaksud adalah X dan Z ini adalah sisi tegak atau datarnya ya. Berarti X dan Z itu adalah sisi tegak atau sisi datarnya ya. Sedangkan Y itu adalah sisi miringnya. Nah, kita sesuaikan dengan gambar poin A. Kita tulis dulu ya di sini. Titik X berarti di depannya X kecil, di sini Y berarti Y kecil, di sini Z kecil. Nah, ternyata sisi miringnya adalah X, padahal di sini Y. Sudah salah. Poin B, sisi miringnya di sini Z, padahal di sini yang diminta adalah Y, berarti salah. Poin C, sisi miringnya di sini adalah, ini ya, jangan lupa ya, Z kecil, berarti salah ya. Nah, ini yang benar. Titik Y di depannya adalah Y kecil, titik X berarti di depannya adalah X kecil, dan titik Z berarti di depannya adalah Z kecil. Jadi, poinnya adalah pada sisi miringnya, yaitu Y kecil. Berarti jawabannya D. Nomor 21. Pada gambar berikut segitiga ABC dengan panjang sisi AB adalah 2 cm, kemudian panjang sisi AC adalah 3/5 cm, maka panjang sisi BC adalah, ingat yang ditanyakan adalah panjang sisi BC ya, berarti sisi miringnya. Kita ingat kata kuncinya adalah untuk mencari sisi miring, berarti operasi hitungnya adalah penjumlahan. Berarti BC kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah dengan 3/5 kuadrat. 2 dikuadratkan hasilnya 4, ditambah dengan, jangan lupa, kalau 3/5, dua-duanya dikuadratkan. 3 dikuadratkan hasilnya 9, kemudian akar 5 dikuadratkan 5. Sama dengan 4 ditambah 9 kali 5, 45, berarti 4 ditambah 45 adalah 49. Jangan lupa, ini masih BC kuadrat. Kalau mencari BC, nah ini kuadratnya dipindah menjadi akar ya, 49, sehingga hasilnya adalah 7. Berarti jawabannya B. Nomor 22, perhatikan gambar berikut. Jika luas segitiga PQR adalah 54 cm, maka panjang QR yang ditanyakan adalah sisi miringnya ya. Nah, karena di sini yang diketahui adalah luas, berarti kita berangkatnya dari luas segitiga. Nah, luas segitiga itu ya adalah setengah kali alas kali tinggi. Luasnya diketahui 54, berarti L kita ganti 54, kemudian setengah dikalikan alasnya adalah 9, kemudian dikalikan tingginya. Nah, setengah kalau kita pindah ke sini jadi perkalian ya. Berarti 9 kali T sama dengan 54 dikali 2, hasilnya adalah 108. Berarti T sama dengan 108 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 12. Berarti di sini T yang dimaksud adalah panjang PR, yaitu 12. Ingat kalau mencari sisi miring, kata kuncinya ya, operasi hitungnya adalah ditambah. Berarti RQ atau QR pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah dengan 9 pangkat 2. Sama dengan 144 ditambah dengan 81. Hasilnya adalah 225. Ingat di sini RQ kuadrat. Berarti untuk mencari RQ itu tinggal akar dari 225. Hasilnya adalah 15 cm. Berarti jawaban yang benar adalah poin
D. Sebenarnya ada skema cara cepatnya ya, tapi nanti kita bahas di lain waktu ya. Kita pakai cara terlebih dahulu ya. Nomor 23. Berdasarkan gambar berikut, panjang BC adalah, nah yang ditanyakan adalah sisi tegak ya. Kata kuncinya, kalau mencari sisi tegak atau sisi datar, operasi hitungnya adalah pengurangan. Berarti BC kuadrat adalah, jangan lupa, yang dikurangi adalah yang panjang dulu ya, yaitu sisi miringnya. 25 pangkat 2 dikurangi dengan 7 pangkat 2. 25 pangkat 2 adalah 625 dikurangi dengan 49. Berarti hasilnya adalah 576. Jangan lupa ini BC kuadrat. Berarti mencari BC adalah akar dari 576. Hasilnya adalah 24. Berarti jawaban yang benar adalah poin D. Pada segitiga KLM, siku-siku di M ya. Kita buat segitiganya, siku-siku di M, anggap saja di sini K, di sini L. Diketahui panjang KM adalah 8, kemudian panjang LM adalah 15. Yang ditanyakan adalah panjang KL, berarti sisi miringnya ya. Nah, operasi hitungnya ditambah ya, berarti KL pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah dengan 15 pangkat 2. 8 pangkat 2, 64 ditambah dengan 225, berarti hasilnya adalah 289. Ini adalah KL pangkat 2. Berarti untuk mencari KL, tinggal kita akarkan ya, 289, hasilnya adalah 17 cm. Berarti jawabannya C. Nomor 25. Pada gambar segitiga ABC sama kaki, berarti sama kaki ya dia. Di sini adalah BC sama dengan CD. Berarti C-nya di sini, B-nya di sini, kemudian D-nya di sini. Karena BC sama dengan CD. Segitiga sama kaki ya. Diketahui panjang BC 20 cm. Berarti di sini 20, di sini juga 20 ya. Panjang BD 24. Nah, panjang BD 24. Panjang garis tinggi yang ditarik dari titik C adalah, berarti ini garis tingginya ya. Nah, ini ditarik. Nah, yang ditanyakan ini. Nah, garis tinggi inilah disebut dengan sisi tegaknya. Nah, operasi hitungnya adalah pengurangan. Nah, namun BD kita bagi dua dulu ya, menjadi dua bagian yang sama. Berarti di sini 12, di sini adalah 12. Berarti segitiganya sudah kita manfaatkan seperti ini ya. C, di sini D, anggap saja di sini X ya. Ini yang kita cari ya. Di sini panjangnya 12, di sini 20. Berarti mencari sisi tegaknya. Operasinya adalah pengurangan. Berarti CX kuadrat adalah 20 kuadrat. Jangan lupa ya. Dikurangi dengan 12 kuadrat. Selalu yang besar dikurangi yang kecil ya. 20 kuadrat hasilnya adalah 400 dikurangi dengan 144, berarti hasilnya adalah 256. Berarti mencari CX itu adalah akar dari 256, yaitu 16. Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 26. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, nilai P, Q, dan R berturut-turut adalah, ingat kata kuncinya, kalau mencari sisi miring ditambah ya. Berarti karena P-nya di sini sisi miring, berarti untuk mencari P kuadrat adalah 12 kuadrat, operasinya ditambah ya, berarti ditambah dengan 9 kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah dengan 81, hasilnya adalah 225. Berarti P adalah akar dari 225, hasilnya adalah 15. Selanjutnya, untuk mencari Q. Nah, Q karena di sini sisi tegak, berarti operasi hitungnya pengurangan. Berarti Q pangkat 2 sama dengan, yang besar dulu ya, sisi miringnya 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 26 kuadrat hasilnya adalah 676. Dikurangi dengan 24 kuadrat hasilnya adalah 576. Berarti hasilnya adalah 100. Ini adalah Q kuadrat. Berarti untuk mencari Q
tinggal kita akarkan ya. Akar dari 100 hasilnya adalah 10. Kemudian untuk mencari R, nah ini sisi datarnya, anggap saja begitu ya, karena sisi miringnya sudah ada, berarti R pangkat 2 sama dengan, jangan lupa operasinya dikurangi, berarti 34 kuadrat dikurangi 16 kuadrat sama dengan, 34 kuadrat hasilnya adalah 1156 dikurangi dengan 16 kuadrat hasilnya adalah 256. Kemudian kalau seandainya kita kurangi ya, 900. Untuk mencari R, tinggal diakarkan ya. Akar dari 900 berarti hasilnya adalah 30. Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 27, luas persegi panjang dengan panjang 20 cm dan diagonal sisinya 25 cm. Berarti kita buat persegi panjang dulu ya, di mana di sini panjangnya adalah 20 cm. Kemudian diagonal sisinya adalah 25 cm. Berarti yang ditanyakan adalah sisi tegak. Operasi hitungnya adalah pengurangan ya. Berarti untuk mencari sisi tegak, anggap saja ST ya, sisi tegak pangkat 2. Jangan lupa dikurangi ya. Berarti 25 pangkat 2 dikurangi 20 pangkat 2. 25 pangkat 2 hasilnya adalah 625 dikurangi dengan 400. Berarti hasilnya adalah 225. Untuk mencari ST, berarti tinggal diakarkan ya. Akar dari 225 hasilnya adalah 15. Berarti sisi tegaknya di sini adalah 15. Selanjutnya yang ditanyakan luas persegi panjang. Berarti L sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 20, lebarnya adalah 15. Berarti hasilnya adalah 300 cm persegi. Jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 28, luas segitiga siku-siku adalah 84 cm. Kita buat segitiga siku-sikunya dulu ya. Apabila salah satu sisi penyikunya panjangnya 24, berarti di sini 24, misalkan ya. Maka keliling segitiga adalah, berarti di sini kita mulai dari yang diketahui, yaitu luas. Rumus luas sendiri adalah alas kali tinggi dibagi dengan 2. Di mana luasnya diketahui 84 sama dengan alasnya 24 dikalikan tinggi per 2. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Berarti tinggi sama dengan 12 kalau kita pindah ke kiri menjadi pembagian ya. 84 dibagi 12 berarti hasilnya 7. Berarti di sini tingginya adalah 7. Karena yang ditanyakan keliling, berarti kita butuh sisi miring. Ingat kalau mencari sisi miring, operasi hitungnya adalah penjumlahan. Berarti SM pangkat 2, sisi miring pangkat 2 ya maksudnya. 7 pangkat 2 ditambah dengan 24 pangkat 2. 7 pangkat 2, 49 ditambah dengan 576. Hasilnya adalah 625. Berarti SM sama dengan akar dari 625, yaitu 25 cm. Sementara kita dapatkan sisi miringnya 25 cm ya, di sini 7 tadi. Berarti untuk mencari keliling, itu tinggal dijumlahkan saja ya. 7 ditambah dengan 24 ditambah dengan 25, berarti hasilnya adalah 56 cm. Jawabannya adalah poin C. Nomor 29. Perhatikan gambar berikut ya. Layang-layang PQRS dengan QT sama dengan 6. Berarti di sini 6. Kemudian PQ di sini adalah 10. Kemudian QS sama dengan 21. Nah, karena QS itu dari atas sampai ke bawah, sedangkan di sini sudah diketahui 6. Berarti 21 dikurangi 6, berarti sisanya adalah 15. Yang ditanyakan panjang SR, berarti ini ya yang ditanyakan ya. Namun kita harus mencari panjang PT terlebih dahulu ya, panjang PT terlebih dahulu ya, atau panjang RT sama aja ya di sini karena di sini sama-sama 10, di sini 6. Berarti untuk mencari sisi datar ya, operasi hitungnya pengurangan. Kita mencari PT atau RT, anggap saja RT ya. Untuk mencari RT sisi datar ya, berarti dikurangi ya. Nah, 10 kuadrat dikurangi dengan 6 kuadrat.
10 kuadrat hasilnya 100 dikurangi 6 kuadrat hasilnya 36. Berarti hasilnya adalah 64. Berarti RT adalah akar dari 64, hasilnya adalah 8. Berarti di sini panjangnya 8. Kemudian untuk mencari SR sebagai sisi miring, operasi hitungnya adalah penjumlahan. Berarti SR pangkat 2 adalah 15 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2. Operasi hitungnya penjumlahan ya. 225 ditambah dengan 64 berarti 289. SR adalah akar dari 289 yaitu 17. Berarti jawabannya D. Nomor 30. Diketahui persegi panjang mempunyai perbandingan panjang dan lebarnya 4:3. Nah, kita buat persegi panjang dulu ya. Perbandingannya adalah 4x dan 3x ya. Kalau perbandingan kita tambahi x ya, karena perbandingan ini adalah bukan nilai sebenarnya. Jika keliling persegi panjang adalah 84, berarti keliling sama dengan 2 buka kurung panjang ditambah dengan lebar. Di mana kelilingnya diketahui 84 sama dengan 2 dikali dengan panjangnya adalah 4x dan lebarnya adalah 3x. 2 kalau kita pindah ke kiri menjadi pembagian ya, berarti 84 kita bagi 2 sama dengan 4x ditambah 3x hasilnya 7x. 84 kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 42 sama dengan 7x. Berarti x sama dengan 7 kalau kita pindah ke kiri menjadi pembagian ya, karena awalnya perkalian. Berarti 42 dibagi 7 hasilnya 6. Berarti di sini panjang persegi panjang itu adalah 4 kali 6, berarti 24 cm. Kemudian lebarnya 3 kali x, x-nya kan 6, berarti 3 kali 6 adalah 18 cm. Yang ditanyakan adalah diagonal sisi. Nah ini ya, diagonal sisinya ya. Nah, anggap saja sisi miring. Ingat, kalau mencari sisi miring, operasi hitungnya adalah penjumlahan. Berarti SM kuadrat atau sisi miring kuadrat, operasi hitungnya ditambah ya, berarti 18 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat sama dengan 18 kuadrat hasilnya 324 ditambah dengan 24 kuadrat hasilnya adalah 576. Berarti 324 ditambah 576 hasilnya adalah 900. Berarti untuk mencari sisi miring tinggal kita akarkan ya. Akar dari 900 adalah 30. Berarti jawabannya C. Baik teman-teman sekalian, pembahasan untuk soal nomor 16 sampai 30 sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi insya Allah pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.